banget. Nggak seksi tahu. Ini tuh panjang, lengan panjang, celana panjang. Ini kan model bolong gini. Cantik kan tuh. Iya, tapi masalahnya banyak cowok bejat di luar sana yang ngelihat kayak gini, kelihatan seksi begini langsung terprovokasi. Itu mah cowoknya aja. Mau dikata gue pakai baju panjang, lengan panjang, berkerudung. Kalau tuh cowok otaknya udah ngeres, mesum, tetap aja negatif sama cewek. Jadi cewek yang dilecehkan. Padahal kan salah cowoknya. Iya, tapi baik-baik tuh kayak kasus yang ada di Tangerang Selatan tuh, yang viral, iya. yang korbannya memviralkan sendiri. Oh Kasus iya, yang di pemerkosaannya. sosial media itu, yang di Instagram itu gue juga baca tuh kisahnya tuh, itu bacanya tuh, sedih, kesel, miris, aduh. Ya gara-gara viral di media sosial, sekarang pelakunya udah ditangkap. Oh iya, terus gimana kelanjutannya setelah itu? Gimana kalau kita meet up sama iya, AKP boleh. Wibisono yang boleh nanganin kasus ini, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Oke, kita udah meet up sama Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Wibisono. Halo Bang. Hai Bang. Ya, halo. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah ya Bang ya. Bang, kita mau nanya nih, perkembangan kasus pemerkosaan yang ada di Tangerang Selatan yang baru-baru ini viral itu, gimana sih sekarang perkembangannya? Ya, untuk saat ini pelaku sudah kita amankan dan tentunya akan kita lanjutkan proses sesuai prosedur yang ada. Ya, sekarang kita sedang melengkapi berkas-berkas dan tentunya apabila ada fakta-fakta dari keterangan pelaku sendiri yang baru akan kita masukkan di pemberkasan ini. Mungkin bisa diceritakan kembali kronologisnya tuh seperti apa ya Bang? Oh, baik, terima kasih. Jadi untuk kronologi sendiri memang laporan ini sudah dilaporkan oleh korban sejak Agustus tahun yang lalu ya tepatnya. Dan memang ketika itu kita juga sudah melakukan interogasi kepada korban dan juga saksi-saksi yang ada. Memang pada waktu itu dari baik korban maupun saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan sama sekali tidak ada yang mengenal dengan pelaku itu. Dan bahkan dari saksi-saksi, 5 orang saksi kita periksa juga tidak ada yang melihat. Jadi hanya mendengar dari cerita ya, dari laporan yang diceritakan oleh korban. Nah, dari 5 saksi ini sudah kita periksa, juga tidak ada yang mengetahui CCTV yang kita dapatkan itu siapakah identitasnya, sehingga disinilah kita butuh proses ya, butuh waktu untuk menentukan identitas ini ya. Jadi mengapa kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena kami membutuhkan waktu proses tahapan-tahapan untuk betul-betul memastikan identitas ini apakah memang betul yang melakukan tindak pidana ini. Jadi demikian, Mbak. Nah, berarti ketika saat pelaku ini tertangkap, apakah ada perlawanan atau bagaimana, Bang? Ya, ketika kami melakukan penangkapan tepatnya di hari Sabtu malam lalu ya, Minggu dini hari, alhamdulillah memang pelaku ini tidak melakukan perlawanan. Namun awalnya memang dari pihak keluarga berusaha untuk menutupi atau menyembunyikan pelaku, karena ketika anggota sudah di tempat tersebut, di rumah pelaku tersebut, dikatakan oleh pihak keluarga bahwa pelaku tidak ada di tempat. Sehingga kita dalam hari itu juga mencari informasi, dan ternyata kita mendapatkan kabar dan informasi bahwa ternyata pelaku memang ada di luar tersebut. Jika kita lakukan penangkapan, memang dari pihak pelaku juga tidak melakukan perlawanan apapun dan kooperatif dan mengakui bahwa memang dialah yang melakukan tindak pidana ini. Bang, kalau kronologis kejadian kejahatan yang dilakukannya itu kan katanya awalnya mencuri, tapi jadinya pemerkosaan gitu. Itu bisa diceritakan mungkin? Ya, memang dari keterangan korban dan juga ketika pelaku sudah berhasil kita amankan, memiliki kronologis dan keterangan yang sama ya. Jadi memang pelaku ini awalnya berniat melakukan pencurian di rumah korban. Ya, jadi 1 hari sebelum kejadian, pelaku itu sudah melihat rumah tersebut, rumah korban, dengan tujuan awalnya mengambil atau mencuri blower AC yang ada di rumah korban. Ketika hari kejadian, pelaku melihat rumah sudah sepi, maka pelaku langsung masuk ke rumah korban ya, melalui pagar belakang ya, halaman belakang, kemudian menemukan pintu yang terbuka. Ketika masuk yang awalnya niat mencuri, pelaku melihat ada korban yang sedang tertidur atau istirahat. Nah, disitulah yang awalnya niat mencuri, pelaku kemudian memiliki hasrat
ya untuk melakukan kejahatan seksual. Nah, ketika kita dalami juga keterangan pelaku kenapa tiba-tiba memiliki hasrat seperti itu, ya pelaku menyatakan bahwa pada saat itu dalam keadaan mabuk. Ya, setelah terjadinya kejahatan seksual ini, pelaku sudah meninggalkan korban dan sempat mencuri juga HP dari korban. Ya, setelah mencuri, pelaku melarikan diri setelah melakukan tindakan kejahatan tersebut. Nah, dikarenakan di HP korban ini banyak telepon masuk setelah kejadian dan juga banyak notifikasi terhadap media sosial yang dimiliki korban, pelaku merasa panik, kemudian membuang barang bukti yang dicurinya ini ke kali. Demikian kurang lebih, Mbak. Nah, dari pelaku ini sendiri, apakah sebelumnya pelaku tersebut pernah memiliki catatan kriminal, Bang? Ya, sejauh ini dari data yang kami miliki, pelaku belum memiliki catatan kriminal, ya memang. Tapi kami menduga mungkin pelaku ini memang karena pengangguran, ya. Pelaku ini status pengangguran, tidak memiliki catatan, yang mungkin dia sering melakukan aksi-aksi yang merugikan warga, ya, seperti pencurian atau mungkin dia sedikit premanisme. Karena kalau melihat dari karakteristik dan profil yang bersangkutan, kalau tidak salah sekolah ini hanya sampai SMP dan tidak memiliki pekerjaan apapun, dan kerjaannya hanya nongkrong-nongkrong dan sering minum maka sehingga sering mabuk-mabukan. Oke. Nah, Bang, ini kan pelaku sering meneror korban di sosmed. Nah, itu benar terjadi, dan mengapa sampai pelaku ini meneror gitu? Padahal dia sudah menghilangkan handphonenya begitu kan? Ya, jadi menurut keterangan pelaku, dia mengirimkan pesan-pesan ini kepada korban ini karena dia sengaja melakukan itu karena mungkin pelaku ini kan merasa dalam pencarian kita belum melakukan penangkapan karena kita masih mendalami apakah memang betul yang bersangkutan. Nah, justru ya ini kami alhamdulillah justru dengan dia mengirim pesan-pesan ini, nah itu membuat titik terang terhadap identitas yang melakukan tindak pidana ini. Gitu, karena dengan dia mengirimkan pesan melalui direct message Instagram korban, walaupun berbeda-beda ya, berganti-ganti akun, nah situ alhamdulillah kami bekerja sama dengan Cyber Mabes Polri dan juga dari awal juga Cyber Polda Metro Jaya itu berhasil menemukan identitas pemilik akun yang mengirimkan pesan-pesan meneror maupun yang tidak senonoh terhadap korban. Nah, disinilah menjadi titik terang bagi kami dan keyakinan bagi para penyidik bahwa memang identitas RI yang selama beberapa waktu lalu kami curigai sebagai pelaku tindak kejahatan ini memang betul-betul dialah pelakunya, dan alhamdulillah setelah kita tangkap pun ya karena mungkin dengan fakta-fakta yang kita kumpulkan sudah kuat, ya fakta-fakta yang kumpulkan kita selama kurang lebih 1 tahun ini itu sudah sangat kuat sehingga dia tidak bisa berdalih lagi ya untuk memungkiri kelakuan atau perilakunya, tindakannya yang dilakukan terhadap korban. Bang, penasaran nih. Tadi kan bilang udah diintai rumah itu sehari sebelumnya kejadian kan ya? Itu sebenarnya pelaku itu random, target korbannya itu random atau emang udah direncanakan matang-matang sebelumnya? Ya, jadi ini selaras dengan keterangan korban maupun pelaku. Ya, baik korban menyatakan tidak saling mengenal dengan pelaku. Demikian pun dengan pelaku juga tidak saling mengenal dengan korban. Sehingga bisa kita simpulkan di sini, ketika dia menetapkan target rumah korban sebagai target tindak pidananya, itu adalah target secara acak atau random. Jadi tidak ada mungkin sejarah atau mungkin pengetahuan terhadap rumah tersebut ataupun pemilik rumah tersebut, sehingga memang ini dilakukan secara random oleh pelaku. Itu kondisi rumahnya terkunci atau enggak tuh, Bang? Ya, jadi kalau kondisi rumah bagian depan itu terkunci karena pada saat itu orang tua dari korban memang sedang keluar. Nah, namun pelaku ini kan masuk lewat belakang ya, jadi memang kondisi rumahnya itu di belakang itu bisa dilewat dalam artian ada bisa dipanjat ya, pelaku memanjat lewat belakang. Nah, ketika masuk di halaman belakang itu ya karena halaman dalam rumah tersebut langsung akses masuk ke dalam, tentunya mungkin tidak ada yang dikunci pintu karena kan ada pagar sebenarnya, pagar tinggi, namun dipanjat oleh pelaku. Nah, pelaku masuk lewat belakang surga. Itu juga katanya korbannya juga berdarah-darah dipukul, benar Bang? Ya memang hasil visum ya ketika
ketika dilakukan pemeriksaan visum memang ada beberapa luka kekerasan yang dialami korban, dan memang ini selaras dengan keterangan dari pelaku maupun korban bahwa pelaku ini sempat melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan besi, ya. Sehingga dengan dilakukan kekerasan ini membuat korban pada saat itu tidak sadarkan diri, ya, setengah sadar, dan pada saat setengah sadar inilah dilakukannya tindak kejahatan seksual terhadap pelaku, ulangi, terhadap korban. Nah, Bang, saat penangkapan pelaku itu katanya sempat dibantu komunitas. Itu apakah benar, Bang? Dibantu apa, Mbak? Gimana, Bang? Dibantu oleh komunitas untuk penangkapan pelaku. Ya, jadi ketika penangkapan pelaku, ya, kami memang berkoordinasi dengan warga, ya, warga setempat, ya, karena kita juga tidak mau membuat resah masyarakat sekitaran dengan adanya penangkapan ini. Sehingga ketika kami sudah yakin bahwa rumah tersebut adalah rumah pelaku, kemudian ketika kami sudah yakin itu adalah rumah, tentunya kita meyakini apakah memang pelaku ada di dalam atau tidak. Nah, disitulah kami secara kooperatif, ya, secara ini kita baik-baik bertemu dengan keluarga, akhirnya mengaku bahwa pelaku ada di dalam rumah. Kita akhirnya masuk dan menemukan pelaku, dan saat itu kita interogasi awal, minta keterangan awal, dan pelaku mengakui bahwa perbuatan itu memang dilakukan. Bang, ini kan banyak yang berpendapat kalau kasus ini tuh baru ditindaklanjuti setelah viral. Boleh dong, Bang, tanggapannya? Ya, boleh. Jadi silakan, ya, maksudnya masyarakat publik menilai, mungkin karena ini ada viral itu silakan maksudnya beranggapan. Cuman yang perlu kami jelaskan di sini bahwa penangkapan ini bukan terkait viralnya video, ya, atau postingan yang diposting oleh korban. Karena memang kami sejak awal, ya, dari Agustus kita sudah melakukan pemeriksaan seperti yang saya jelaskan di awal, ya, kami masih kurang cukup bukti untuk menentukan siapa pelakunya. Tapi kalau untuk menentukan terjadinya suatu peristiwa pidana dengan adanya keterangan korban maupun keterangan saksi yang kami periksa dan fakta-fakta yang kami kumpulkan termasuk juga hasil visum, kami dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana. Namun yang harus kami lakukan kemudian adalah kami harus mencari fakta-fakta yang menguatkan dan menentukan siapakah yang melakukan peristiwa pidana tersebut. Ketika kami mendapat identitas RI, kami juga tidak bisa langsung memutuskan atau kami tidak bisa langsung menentukan bahwa dia adalah pelakunya. Tentunya ketika kami mendapat identitas, kami harus menelusuri, kami harus menemukan fakta-fakta yang menguatkan bahwa memang identitas RI inilah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan seperti saya katakan tadi, alhamdulillah dengan adanya beberapa pesan-pesan yang dikirimkan, itu menjadi suatu titik terang bagi kami penyidik untuk menentukan dan menyimpulkan dan menguatkan bahwa memang saudara RI inilah yang melakukan tindak pidana terhadap korban tersebut. Jadi untuk kami menyatakan bahwa ini bukan karena viral, namun karena memang kami memastikan kembali identitas tersebut, ya, apa betul memang melakukan tindak pidana ini. Karena tidak bisa juga kami nanti ketika mendapatkan identitas tanpa fakta yang kami kurang lengkap, ya, ketika kami sudah melakukan penangkapan, sehingga membuat peluang bagi pelaku kejahatan untuk beralibi, ya, dan mempertahankan keterangannya sehingga kami tidak bisa menjeratnya dengan hukum. Demikian, Bang. Oke, baik. Bang, kalau dari pengakuan pelaku sendiri, apakah ada penyesalan atas tindakannya atau apakah dia sudah bertemu juga dengan korban secara langsung meminta maaf begitu? Ya, jadi kalau untuk pelaku memang saat ini mengatakan adanya penyesalan, ya. Cuman kembali lagi pelaku ini memiliki latar belakang atau background kurang baik, ya, seperti pendidikan yang selesai, kemudian juga dikarenakan dia pendidikan biasa ini dia tidak memiliki pekerjaan, dan dengan tidak ada pekerjaan ini dia sering melakukan, ya, kegiatan yang tidak positif, ya, seperti mabuk-mabukan. Ya, saya kira kalau menyesal pasti menyesal, tapi pelaku ini ya kembali lagi pada karakternya suka mabuk-mabukan, ya, kita tidak bisa tahu apakah ini memang dia menyesal secara dalam hati atau menyesal, ya, karena sudah terjadi tindak pidana ini saja. Bang, itu kan ada rekaman CCTV itu nggak cukup kuat ya menjadi sebagai bukti. Nah, itu kita menjadikan bukti, ya, seperti saya katakan awal, dengan ada rekaman CCTV, dengan adanya
keterangan saksi, dengan adanya keterangan korban dan visum, itu sudah menjadikan bukti bagi kami penyidik untuk menentukan bahwa telah terjadinya peristiwa pidana. Namun dengan adanya bukti-bukti tersebut belum cukup kuat bagi kami ya untuk menemukan fakta bahwa identitas tersebutlah yang melakukan tindak kejahatan. Karena pada awalnya CCTV tersebut juga tidak jelas ketika kita melihat foto bagian wajah ya. Karena dari kelima saksi yang kita periksa juga tidak ada yang mengenal ya, bahkan memang karena 5 saksi ini juga tidak ada yang melihat kejadian secara langsung, karena yang mengalami secara langsung dan melihat secara langsung hanya korban, sehingga pelaku yang sudah terekam di CCTV itu ketika kita mencari keterangan dari para saksi tidak ada yang mengenal. Dan memang beberapa waktu perjalanan kasus ini kami tetap melakukan pencarian terhadap orang yang ada di CCTV tersebut, dan memang juga kita sudah mengantungi ya nama orang yang kemungkinan identik dengan yang ada di CCTV tersebut, yaitu dengan inisial RI. Nah, mengapa kita belum melakukan upaya penangkapan pada waktu itu? Karena bagi kami penyidik, kami harus menemukan betul fakta-fakta yang menguatkan kalau memang orang dengan inisial RI ini adalah yang ada di CCTV dan orang yang adalah memang betul melakukan tindak pidana pada waktu itu. Nah, dengan adanya direct message itu, kami mendapatkan data dari Cyber Mabes Polri. Ketika kami sinkronasikan dengan data yang kami miliki, ternyata memiliki kesesuaian. Dan untuk itu makanya kami langsung segera melakukan penangkapan pada waktu Sabtu malam lalu. Alhamdulillah berhasil kita amankan. Oke, nah selanjutnya tahapannya apa nih Bang? Dan pelaku ini bisa terancam hukuman sampai berapa lama Bang? Ya, untuk pasal yang kita kenakan saat ini 285 subsidiar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memang kalau kita melihat dari dua pasalnya, ancaman hukumannya penjara lebih dari 10 tahun. Namun dengan adanya ancaman-ancaman yang dikirimkan melalui media sosial, kami juga akan mencari dulu, menggali dulu fakta-faktanya, apakah bisa pelaku ini juga kita jerat nanti dengan Undang-Undang ITE. Jadi apa aja Bang? Ada pencurian, pemerkosaan, sama ancaman gitu ya Bang? Ya, betul. Jadi kira-kira lebih dari 10 tahun penjara ya Bang ya? Itu minimal. Ya, lebih dari Itu 10 tahun. minimal. Oke, Bang penasaran juga nih, katanya pelaku ini nafsu birahinya naik ketika melihat korban tidur itu karena korban berpakaian seksi atau bagaimana ya Bang? Ya, kalau dari keterangan pelaku memang seperti itu ya. Jadi ketika menemukan korban dalam rumah sedang tidur dan memang sedang menggunakan pakaian pada saat tidur, mungkin disitulah korban yang pada saat itu mengaku sedang mabuk, ya, dia memiliki niat ya ketika melihat korban sedang tidur untuk melakukan tindakan kejahatan seksual tersebut. Oke, nah Bang selain lagi menangani kasus pemerkosaan yang viral, sekarang lagi sibuk menangani kasus apa nih Bang? Mungkin ada update apa dari Abang? Kasus yang ada di Tangsel ya? Ya. Ya, alhamdulillah baru saja kami juga merilis ya kasus penembakan misterius yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Ya, ada 7 titik yang dimana sempat membuat resah warga masyarakat Tangerang Selatan. Namun alhamdulillah ya berkat anggota-anggota kami di lapangan semuanya berhasil kami ungkap dan kami tangkap pelaku-pelaku tersebut. Ya, sehingga kami harapkan juga melalui media ANTV ini bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Tangerang Selatan dan sekitarnya, jangan memiliki keresahan lagi, karena kami dari pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan pasti akan selalu menindak secara tegas dan secara cepat pada para pelaku tindak pidana. Itu nembaknya secara random atau gimana tuh motifnya tuh Bang? Secara random, Mbak. Jadi sudah kurang lebih beberapa pekan ke belakang ya, tepatnya memang di tiap hari Sabtu malam ya, Sabtu malam maupun Minggu dini hari ya, itu dengan kurun waktu jamnya yang kurang lebih sama, di mana aksi yang dilakukan pada setiap jam 10 malam ke atas sampai jam 2 dini hari, dan memang itu dilakukan secara random untuk targetnya. Jadi maksudnya apa tuh Bang? Ya? Maksud pelaku tuh untuk apa? Ya, jadi untuk tujuan pelaku dari keterangan kami dapat memang dia karena ingin membubarkan gerombolan motor atau ingin membubarkan pemotor yang akan melakukan balap liar.
Namun dari korban yang sudah kami periksa itu sama sekali tidak ada yang terkait dengan kegiatan ini. Ya mungkin ini alibi dari pelaku saja ya untuk melakukan tindakan tersebut. Oke, berarti kembali ke kasus yang pemerkosaan tadi, untuk di wilayah Tangsel sendiri memang kasus pemerkosaan itu cukup tinggi atau bagaimana, Bang? Ya untuk kasus pemerkosaan di sini memang di Tangerang Selatan saya kira untuk dikatakan terlalu tinggi tidak juga, tapi untuk beberapa kejadian memang ada kejadian dan itu juga lebih sering dapat kita ungkap ya, dan ketika diungkap juga memang lebih sering banyak kejadian juga itu karena memang awalnya ada hubungan ya, jadi memang ada hubungan, namun itu kembali apabila terjadi kejadian ini tentunya akan kita proses secara prosedur dan tentunya kita akan terus mencari pelakunya kalau memang belum terungkap. Berarti PR-nya Bang Wibisono banyak ya. Ada balap liar juga, terus terakhir kasus penembakan yang baru-baru ini terjadi ya Bang ya? Ada Ya. antisipasi nggak sih Bang? Untuk yang mana? Yang penembakan? Untuk Ya. Ya kalau untuk semua kasus lah. Semua kasus sih intinya Bang ya dari Polres Tangsel untuk sendiri. untuk menjaga situasi keamanan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, tentunya kami dari pihak kepolisian melakukan upaya-upaya untuk pencegahan, ya baik itu secara terbuka, ya dalam artian kita melakukan patroli dengan menggunakan seragam, ya kemudian menyambangi perumahan-perumahan dan tempat-tempat yang diduga ada kerawanan tindak pidana, maupun juga kita melakukan upaya-upaya dengan secara tertutup ya, dengan anggota-anggota yang dengan menggunakan pakaian preman ya, dengan harapan kita dapat menemukan atau menangkap para pelaku kejahatan tindak pidana di jalanan atau kita melakukan street crime. Tentunya itu selalu dilakukan oleh pihak Polres Tangerang Selatan. Oke, kalau gitu. Terima kasih sekali Bang Wibisono atas penjelasannya. Jadi sudah clear ya tentang kasus pemerkosaan. Sudah banyak yang ditangkap ya pelaku kejahatan, semoga semakin menurun ya di wilayah Tangsel. Selamat bekerja kembali Bang. Terima kasih. Sehat selalu. 813 Bang. Terima kasih sudah meet up dengan kami Bang. Oke, sekian meet up kali ini. Jangan lewatkan meet up yang akan datang masih dengan gua Patra dan Wulan, pastinya dengan isu-isu yang lebih hot, lebih trending lagi buat kalian semua. Sampai jumpa. Bye bye.